Beyond Time, bab 1302-1303. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Teks ramalan kuno menyatakan, langit mengungkapkan tanda-tandanya, dan orang bijak mengikutinya. Dinasti Yin Agung, tahun Tianqi, musim semi. Ibu kota kekaisaran, Zhongyu. Hujan yang turun miring di awal musim semi menyapu lorong batu biru di sudut barat daya kota kekaisaran. Di bawah payung kertas minyak hitam, seorang pria parubaya berjubah biru, Liu Xuanji, menelusuri lempengan ramalan perunggu di hadapannya dengan jari-jari kurusnya. Tuan Liu, apa yang Anda lihat? Pembicara itu adalah seorang pemuda berjubah brokat, berdiri di bawah payung sambil mengamati peramal berjubah biru. Di belakangnya, hampir tak terlihat karena hujan, berdiri rombongan pengiring yang tegap. Liu Xuanji tidak mendongak, tatapannya tetap tertuju pada lempengan ramalan, di mana jarumnya terus bergetar di atas trigramkan. Matanya menyipit merenung. Ini adalah bacaan ketiganya hari ini. Yang pertama adalah seorang rakyat biasa yang menanyakan tentang lahan pertanian. Yang kedua, seorang wanita tua yang mencari cucunya yang hilang. Sekarang, pemuda bangsawan ini, yang mengenakan liontin giok bermotif naga, telah mencarinya, tak diragukan lagi untuk menanyakan tentang prospek kariernya. Setelah terdiam cukup lama, Liu Xuanji akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara serak. Istana takdir tuan muda diberkati oleh bintang ungu yang memasuki kuilnya. Ini menandakan, sebelum dia selesai bicara, jarum itu tiba-tiba melompat ke trigram Li. Pergeseran tiba-tiba membuat Liu Xuanji mengerutkan kening. Menurut takdir yang telah ia simpulkan, trigramkan pemuda itu seharusnya mendominasi, menansignifin kemakmuran, sementara Li menunjukkan kematian dini. Namun pemuda itu sudah melewati usia kematian dini. Dahinya memancarkan aura 40 tahun kebangsawanan, dan bahkan liontin gioknya diukir dengan naga melingkar bercakar 4, lambang putra mahkota. Liu Xuanji terdiam saat hujan semakin deras. Dia memperhatikan jarum itu berayun di antara Kan dan Li, akhirnya membentuk lingkaran sempurna, titik akhir bertemu dengan titik asal. Transformasi aneh itu memperdalam kerutannya. Tangan kirinya, yang tersembunyi di dalam lengan bajunya, mulai menghitung batang langit dan cabang bumi. Namun semakin dia menghitung, semakin banyak keringat dingin mengalir di punggungnya. Mengapa ini terjadi lagi? 3 hari sebelumnya, saat meramal untuk seorang gadis penjual bunga, pertanda-pertanda yang didapat juga sama-sama sulit dipahami. Nasibnya seharusnya penuh dengan kerja keras, namun tanda-tanda yang muncul justru menunjukkan seekor phoenix yang meraung ke langit. Dan sekarang, sejarah terulang kembali. Menguasai, pemuda itu mengetuk-ngetuk meja ramalan dengan tinjunya. Melihat Liu Xuanji tenggelam dalam lamunannya, dia menggelengkan kepalanya dan menatap peramal itu dengan saksama. Dia pernah mendengar tentang guru Liu ini, yang dulunya terkenal, namun kemudian menjadi gila 1 dekade lalu. Setelah pulih, pria itu meninggalkan segalanya dan mengasingkan diri. Sayang sekali. Setelah itu, bangsawan tersebut pergi. Beberapa puluh tarikan napas kemudian, rasa logam darah muncul di tenggorokan Liu Xuanji, membuatnya tersadar kembali. Jarum ramalan itu telah berhenti pada trigram kun, getaran sebelumnya telah menggoreskan retakan halus pada permukaan giok. Sambil menatap retakan-retakan itu, Liu Xuanji mengangkat pandangannya ke sosok pemuda bangsawan yang menjauh. Batuk hebat tiba-tiba menyerangnya. Secara naluriah, ia mengeluarkan sapu tangan, tetapi ketika ia menurunkannya, sutra putih bersih itu sudah bertabur bunga merah tua. 739. Liu Xuanji menggumamkan angka itu seperti sebuah kutukan. Setelah jeda yang cukup lama, tanpa berkata-kata ia membereskan lapaknya dan kembali menembus hujan ke tempat tinggalnya yang sederhana. Duduk di mejanya yang sederhana, menyaksikan hujan deras dari jendela, ia tenggelam dalam kenangan. 30 tahun. Sejak memecahkan kitab suci ilusi dari kitab klasik biru pada usia 16 tahun, dia tidak pernah salah dalam satu pun ramalan sebelum berusia 36 tahun. Namun 10 tahun yang lalu, pertanda-pertanda itu telah menjadi seperti coretan sembarangan anak kecil di peta bintang. Lintasan takdir yang dulunya lurus telah berbelok menjadi lingkaran-lingkaran yang mengerikan.
Semuanya berjalan salah. Waktu berlalu seperti hujan yang tak henti-henti, dan malam tiba lebih cepat dari biasanya di balik tirai air. Sama seperti kegelapan yang menggenang di hati Liu Xuanji. Sudah larut malam ketika akhirnya dia menyalakan lampu minyak, menerangi ruangan dengan cahaya. Dalam cahaya itu, Liu Xuanji berdiri dan mengambil sebuah buku takdir yang terawat baik dari kompartemen tersembunyi, lalu membukanya di hadapannya. Halaman-halaman yang menguning itu dipenuhi dengan diagram astral, dan saat dia mempelajarinya, kebingungan sekali lagi menyelimuti wajahnya. Ini adalah catatan dari 738 takdir keliru yang telah ia dokumentasikan selama dekade terakhir. Sekarang, di bawah cahaya lampu, catatan itu mengungkapkan pola yang mengerikan, setiap garis takdir mulai tumpang tindih pada titik tertentu. Jarinya menelusuri catatan untuk tahun ketiga Yonglong. Pada tahun itu, bagan astral seorang veteran perbatasan dan sarjana terbaik ujian kekaisaran saling tumpang tindih pada hari kebangkitan serangga. Pada tahun itu, jalan hidup seorang pedagang minyak bertemu dengan jalan hidup putri seorang kanselir pada ulang tahunnya yang ke-22. Bagi orang lain, catatan-catatan ini akan sulit dipahami. Tetapi di matanya, catatan-catatan itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seolah-olah semua takdir manusia telah menyatu menuju kesatuan selama 10 tahun terakhir ini. Dan hari ini, ramalan hari itu kembali terlintas di benaknya, bahwa garis hidup pewaris bangsawan itu seharusnya terputus pada usia 20 tahun, namun pada titik tertentu, garis itu berbelok secara tiba-tiba. Setelah terdiam cukup lama, tiba-tiba ia mengeluarkan selembar sutra putih dan mulai menyalin semua garis takdir anomali yang telah ia catat selama bertahun-tahun, menerapkan metode perhitungan takdirnya sendiri. Jam air itu menetes, setiap tetesnya mempercepat datangnya malam. Ketika cakrawala timur mulai memudar, Liu Xuanji telah menuliskan ke-739 garis takdir di sepanjang sehelai sutra sepanjang 10 kaki, garis terakhir adalah milik pewaris tahta. Tinta yang masih basah membentuk jaring laba-laba berupa garis-garis yang saling berpotongan, semuanya menunjuk pada satu momen tunggal, 1/4 dari jam ayam jantan pada saat kebangkitan serangga. Inilah momen tepat, 10 tahun sebelumnya, ketika dia tiba-tiba menjadi gila. Saat Liu Xuanji menatap sutra itu, tubuhnya mulai gemetar. Pada saat itu, angin jahat menderu di ruang ramalan. Benang sutra itu tersapu angin kencang, berputar-putar di udara seolah hidup. 739 garis takdir berkilauan, berubah menjadi karakter kelahiran yang melayang di kehampaan. Mereka menjadi identik, seolah-olah semua takdir ini hanyalah kedok belaka, menyembunyikan satu kebenaran, bahwa semua makhluk hidup memiliki satu nasib yang sama. Pada saat itu, lempengan ramalan perunggu itu mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Ke-72 trigram itu memancarkan cahaya biru langit saat jarum giok hancur menjadi debu. Dari pecahan-pecahan itu muncullah seekor jangkrik giok, benda yang sama yang pernah ditekan oleh tuannya yang sekarat ke telapak tangannya bertahun-tahun yang lalu. Kini, di bawah cahaya biru langit, jangkrik itu membentangkan sayapnya, memperlihatkan aksara, satu, yang terukir di perutnya, aksara yang Liu Xuanji sendiri pernah latih tulis saat masih kecil. Jadi, inilah kebenarannya. Liu Xuanji menatap debu giok yang berputar-putar, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia menyambar sutra yang melayang di udara, berlari tanpa alas kaki menuju fajar, masih tertawa histeris. Ketika lonceng pagi memecah kabut, kerumunan orang telah berkumpul di mulut lorong batu biru di barat daya Zhongyu. Objek gosip mereka tak lain adalah Liu Xuanji. Kini tanpa alas kaki dan rambut acak-acakan, matanya merah, peramal itu berdiri di atas kiosnya sendiri, obor di tangan. Dalam cahaya yang berkedip-kedip, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan saat ia membakar gulungan sutra berisi ramalan nasib, lalu membiarkan api melahap dirinya sendiri. Saat api menjilat setiap garis takdir, abu yang berhamburan mengungkapkan 739 takdir yang identik. Liu Xuanji tertawa terbahak-bahak di tengah aksi bakar diri sementara para penonton berteriak dan mundur ketakutan. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Ketika api akhirnya melahapnya sepenuhnya, ekspresinya tiba-tiba tenang. Menatap kerumunan yang ketakutan, dia berbisik, "Dunia ini tidak ada. Semua takdir kalian adalah satu takdir, dan takdir itu adalah takdirku." Sebelum kata-kata itu menghilang,
tubuhnya roboh ke dalam kobaran api. Di tengah kobaran api, tak seorang pun melihat jangkrik giok hinggap di atas sisa-sisa tubuhnya yang hangus, sayapnya berkilauan seperti gugusan bintang. Untuk sesaat, wajah dewa penderitaan terlintas di permukaannya, lalu menghilang. Waktu dan ruang bergetar seperti sayap jangkrik giok yang berkilauan. Di dalam salah satu titik cahaya yang berkedip-kedip itu terbentang benua Tianqi, ruang waktu yang sama sekali berbeda. Dinasti Ling yang agung. Di luar Akademi Historiografi, malam musim gugur terasa sangat dingin. Di dalam, kuas Chenmo melayang di atas selembar bambu, tinta mengental di dalam batu tinta dengan riak samar. Suara cicitan jangkrik musim gugur yang rapuh merembes melalui jendela saat cahaya lampu perunggu memandikan ruangan dengan cahaya kuning yang pengap, seperti teh tua yang diseduh dalam waktu itu sendiri. Dia sedang memberi catatan pada catatan sungai dan kanal yang baru saja diterima, tetapi sekarang kuasnya berhenti pada satu baris tertentu. Pada tahun ke-9 pemerintahan Yuan Wang, Komandan Pertahanan Sungai Wang Yan merekrut warga sipil untuk memperbaiki kerusakan di Husi. Setetes tinta jatuh, menyebar di atas potongan bambu seperti gejolak dalam pikirannya. Ini adalah ketidaksesuaian ke-35 yang telah ia temukan dalam beberapa tahun terakhir. Pada gambar tersebut dengan jelas tertulis Komandan Pertahanan Sungai Wang Yan, namun tahun lalu di Komando Chen Liu, ia melihat sebuah prasasti rakyat yang masih utuh yang berbunyi, pada tahun ke-9 Yuan Wang, juru tulis Sungai Liping menggali saluran pengalihan. Kedua nama itu bergantian muncul dalam berbagai catatan sejarah seperti buih yang tumpang tindih di permukaan sungai, membuat matanya memicingkan mata. Yang lebih aneh lagi, catatan tentang ketinggian air Sungai Ling pada tahun ketiga Yuan Wang berbeda 3 kaki antara catatan sejarah agung dan upacara kuno Han, seolah-olah sungai yang sama telah terpecah menjadi 2 aliran paralel di bawah sapuan kuas para sejarawan. Kitab sejarah besar Ling tentang bencana dan pertanda. Sambil membukanya, pandangannya tertuju pada garis di mana tinta telah meresap ke dalam serat, membentuk lengkungan yang tidak beraturan. Pada tahun ke-79 pemerintahan Lingdi, Mars berada di Heart, dan sebuah bintang merah jatuh ke bumi. Huruf-huruf berwarna merah terang itu membuatnya terdiam dalam perenungan. Ini adalah penemuan terakhirnya tentang ketidaksesuaian sejarah. Tahun ke-79 pemerintahan Lingdi telah berlalu lebih dari 5 abad, namun peristiwa serupa tidak muncul dalam catatan lain dari tahun tersebut. Aroma apak perkamen bercampur dengan tinta jelaga pinus saat tetesan jam air membelah waktu menjadi fragmen-fragmen yang merata. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba, Chenmo teringat keanehan lain dari 3 tahun sebelumnya di tempat penyimpanan sutra itu. Saat menyusun biografi Raja Mu dari Zhou, ia menemukan sepotong kain sutra periode musim panas musim dingin yang terselip di antara lembaran bambu, dengan tulisan seperti kecebong yang berbunyi. Ketika tahun berakhir di Firibird, sungai-sungai mengering dan gunung-gunung runtuh, semua leluhur binasa dalam kekacauan purba. Dan pada tulang ramalan dari sejarah dasar klan Lingluo, malapetaka yang sama diulang 9 kali dalam tulisan yang berbeda, seolah-olah balada yang sama telah diwariskan dari zaman ke zaman, liriknya bermutasi seiring waktu. Namun sebagian besar catatan sejarah mengalir tanpa hambatan, tanpa adanya bencana semacam itu. Seolah-olah seseorang telah mempermainkan generasi mendatang. Setelah terdiam cukup lama, Chenmo memijat pelipisnya dan mendekat ke jendela, menyaksikan salju pertama sambil bergumam. Apa sebenarnya kebenaran sejarah? Chenmo terdiam. Waktu berlalu. 1 dekade telah lewat. Chenmo tetap menjadi seorang sejarawan, meskipun rambut putih dan kerutannya jauh lebih banyak daripada rekan-rekannya, karena 10 tahun ini telah dihabiskannya dengan tekun meneliti teks-teks untuk mencari jawaban. Dalam kitab biografi Batin Debu dan Baja, ia menemukan Ibu Kaisar Langit menganugerahkan ramuan panjang umur, yang mekar setiap 3.300 tahun sekali. Namun, catatan geografis Jin Taikang menceritakan kisah yang sama sebagai Raja Timur menganugerahkan ilmu panjang umur, yang berbuah setiap 500 tahun sekali. Komentar Dinasti Tenggara tentang Kitab Air dan Geografi Umum Era Bumi Langit ke-19 menempatkan rangkaian pegunungan yang sama dengan jarak 500 km, namun keduanya menyebutkan peti batu berisi kalender 10.000 tahun yang terkubur di dalamnya. Yang paling mengejutkan adalah ketika ia menyelaraskan tanggal runtuhnya dinasti berdasarkan siklus 60 tahunan,
Setiap 1800 tahun bertepatan dengan 5 planet yang sejajar saat energi kerajaan padam. Dia telah membagikan temuan-temuan ini, namun rekan-rekannya malah menyebutnya kerasukan. Bahkan rektor akademi pun mengecam bagan kronologisnya dan mengamuk. Sejarah adalah cermin dinasti. Berani-beraninya kau mengotorinya dengan omong kosong okultisme. Hanya istrinya, yang menambahkan jubah ke pundaknya di malam hari, yang akan menatap garis waktu berlapis-lapisnya dan berbisik. Suatu kali aku melihatmu memungut separuh tulang peramal di taman yang terbengkalai, retakannya cocok dengan tongkat giok yang digali dari makam kekaisaran tahun lalu. Mungkin semua cerita di dunia hanyalah melodi lama yang diputar ulang. Aku tahu keyakinanmu. Jika kau bertekad untuk mencari jawaban, aku akan berdiri di sisimu. Kata-katanya mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Jepit rambut kayu di rambutnya memiliki pola serat yang identik dengan lingkaran pertumbuhan pohon layu dari masa kecilnya. Berbaring terjaga di malam hari, menatap langit-langit, ia teringat kata-kata gurunya dari 20 tahun sebelumnya ketika ia pertama kali masuk Akademi Historiografi. Kuas sejarawan seharusnya seperti lentera sungai, menerangi bebatuan di bawah lumpur. Saat itu, dia belum mengerti. Sekarang, dihadapkan dengan kontradiksi yang tak terhitung jumlahnya yang berkelebat di rak-rak teks, dia menyadari bahwa batu-batu itu terkubur di bawah lapisan demi lapisan gulma, yang mengganggu cahaya lentera. Maka, di tengah musim dingin, Chen Mo mengundurkan diri. Dengan sekotak hasil cetakan, ia memulai sebuah perjalanan, sebuah tekad yang telah dipendam selama bertahun-tahun, didorong oleh keraguan yang masih membekas, kata-kata gurunya, dan dukungan istrinya. Waktu mengalir seperti sebuah lagu, meskipun lagu itu diputar berulang-ulang. Selama perjalanannya, Chen Mo menemukan lukisan gua yang memudar di kaki Gunung Kunlun, motif banjirnya identik dengan catatan kitab-kitab akhir tentang Kaisar Lingsheng yang mengendalikan air. Dalam silsilah sebuah desa nelayan di utara, ia membaca tentang leluhur yang melarikan diri dengan perahu besar ketika mata laut terbalik, sebuah kisah yang berjarak 3 milenium dari catatan kitab suci Ling Agung. Teori-teori tentang keruntuhan, siklus, dan bencana, yang meskipun terfragmentasi namun saling terkait dikumpulkan dalam jurnal perjalanannya. Hingga akhirnya, di hamparan pasir gurun selatan, ia menemukan setengah prasasti. Ketika diuraikan, teksnya hampir sama persis dengan doa-doa ritual Ling Agung, kata demi kata. Pada saat itu, pemahaman pun muncul. Jika peradaban benar-benar bangkit dan runtuh, mereka semua menulis elegi serupa di bawah bintang yang sama. Setelah 13 tahun berkelana, Chen Mo kembali ke rumah. Namun usia dan kelemahan fisik yang datang terlalu cepat memakan korban. Ia jatuh sakit di tengah perjalanan, sehingga tidak dapat mencapai ibu kota. Kini terbaring di ranjang penginapan sederhana di antara batuk-batuk berdarah, sejarawan yang lemah itu menatap karya seumur hidupnya. Atlas Siklus Peradaban.